Tepat saat Deva sedang menerobos di dalam gua, kota Gama yang berada ribuan kilometer jauhnya. Satria, kepala keluarga Harman, sudah keluar dari pengasingan. Setelah keluar dari pengasingan, Satria melihat keluarga Harman yang hancur berantakan dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi? Satria berteriak marah. Di samping, Robin yang ditutupi dengan kain hitam berjalan mendekati Satria dengan hati-hati. Ayah, semua ini ulah Deva. Dia menghancurkan keluarga Harman dan aku hampir mati di tangannya. Suara Robin terdengar penuh dengan kesuraman. Satria mengernyitkan keningnya dan menatap Robin yang ada di hadapannya. Dia selalu merasa putranya sendiri sudah berubah. Siang bolong seperti ini, apa yang kau lakukan? Satria menarik kain hitam penutup wajah Robin dan seketika tercengang. Dia menyadari separuh wajah Robin sudah berubah bentuk, seperti menjadi tengkorak, dan pemandangan itu amat menakutkan. Semua luka di tubuh Robin sudah pulih, hanya luka di wajahnya yang belum pulih. Dan satu kakinya juga sudah pincang. Melihat penampilan putranya, yang manusia namun tidak seperti manusia, hantu juga tidak seperti hantu, Satria hampir menjadi gila. Deva, aku tidak peduli. Walau dia melarikan diri ke ujung dunia, aku pasti akan membunuhnya. Pergi cari tahu. Segera cari tahu di mana keberadaan Deva itu. Satria berteriak marah, aura menakutkan di tubuhnya melesat ke angkasa, dan semua burung yang lewat terguncang oleh aura itu. Di wilayah selatan, di Istana Lotus Merah, Deva tidak tahu tentang Satria yang sudah keluar dari pengasingan dan tidak tahu kalau Satria sedang menyelidikinya. Dia terus berkultivasi di dalam gua. Saat hari ke-9, Deva tetap tidak dapat menerobos, dan saat ini Deva sudah berhenti berkultivasi dan keluar dari gua. Sepertinya tidak bisa terus menerobos seperti ini. Masih membutuhkan kesempatan untuk melakukannya. Deva hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kak Deva? Melihat Deva berjalan keluar dari gua, Paula segera berteriak memanggilnya. Paula, apa yang kau lakukan di sini? Deva melihat Paula yang mencarinya sedikit heran. Apakah orang dari Istana Hewan Surgawi sudah datang? Benar, sudah datang. Paula mengangguk. Raut wajah Deva sedikit berubah saat mendengarnya. Cepat, bawa aku ke sana. Bagaimana keadaan kakakmu? Paula melihat ekspresi gugup Deva, seketika tersenyum. Kak Deva, apakah kau menyukai kakakku? Paula bertanya sambil tersenyum. Deva tercengang. Kenapa kau berkata seperti itu? Lihatlah betapa gugupnya dirimu. Kakakku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Orang dari Istana Hewan Surgawi memang sudah datang. Tapi hanya satu orang yang datang dan mengatakan ingin mengundangmu pergi ke Istana Hewan Surgawi, kata Paula. Mengundangku ke Istana Hewan Surgawi? Deva sedikit bingung. Dia tidak mempunyai hubungan dengan Istana Hewan Surgawi. Untuk apa Istana Hewan Surgawi mengundangnya ke sana? Ayo, Tetua Gavin dari Istana Hewan Surgawi sedang menunggumu. Paula menarik Deva menuju ke aula utama Istana Lotus Merah. Kak Deva, kakakku adalah Baginda. Dia tidak bisa menikah denganmu. Aturan di Istana Lotus Merah kami, pemimpin istana tidak boleh menikah. Tapi dia bisa menjadi kekasihmu. Aku rasa kakakku juga menyukaimu, dan kau begitu peduli padanya. Kedepannya, kau bisa tinggal di Istana Lotus Merah dan menjadi tidak terpisahkan dengan kakakku. Betapa bagusnya itu. Sedangkan kami semua yang ada di sini merupakan gadis cantik. Bukankah itu adalah hal yang paling disukai oleh kalian para pria? Paula berkata pada Deva sambil menyeringai jahat. Masih muda sudah bicara sembarangan. Aku akan memberitahukan kepada kakakmu. Dan lihat bagaimana dia memberi pelajaran kepadamu. Deva menepuk kepala Paula dengan ringan. Istana Lotus Merah memang merupakan tempat impian bagi semua pria. Namun Deva tidak akan menetap di sini. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Tidak lama kemudian Deva mengikuti Paula tiba di aula utama dan melihat Bella yang sedang mengobrol dengan seorang pria paruh baya. Melihat Deva datang, Bella bergegas bangkit berdiri dan berkata, Tuan Deva, ini adalah Tetua Gavin dari Istana Hewan Surgawi.
Dia datang secara khusus untuk mengundangmu." Gavin melihat Deva datang, segera bangkit berdiri dan berkata, "Tuan Deva, pemimpin istana kami selalu mendengar hal-hal luar biasa tentang Tuan Deva. Jadi ingin mengobrol dengan Tuan Deva." "Mengobrol denganku? Tidak ada konspirasi di balik ini, bukan? Aku sudah membunuh anak angkat dari pemimpin istana kalian. Apakah dia tidak ingin membalas dendam?" Deva menatap Gavin dan bertanya dengan waspada. Orang yang menawarkan keramahan pun tanpa diminta pasti menyembunyikan sesuatu. Deva tidak mempunyai hubungan baik dengan istana hewan surgawi. Bahkan dia membunuh anak angkat Damo. Sekarang mereka malah mengundangnya sebagai tamu. Ini sangat tidak wajar. Tuan Deva sangat pintar bercanda. Hanya seorang anak angkat. Pemimpin istana kami tidak menganggapnya serius. Pemimpin istana kami memiliki puluhan anak angkat. Sen tidak ada apa-apanya, Gavin berkata sambil tertawa. Deva yang mendengarnya baru menyadari Sen terus menggunakan istana hewan surgawi sebagai andalannya. Ternyata di hadapan Damo, anak angkat seperti Sen tidak ada apa-apanya. Deva menatap Gavin dan melihat dia bukanlah orang yang berbahaya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk menemui pemimpin istana kalian." Setelah berpesan pada Bella, Deva pergi bersama Gavin menuju istana hewan surgawi. Membutuhkan waktu lebih dari 2 jam perjalanan menggunakan mobil dari istana Lotus Merah menuju istana hewan surgawi. Setelah tiba di istana hewan surgawi, Deva baru tahu apa yang disebut sebagai kemewahan. Istana hewan surgawi dipenuhi dengan villa-villa bergaya oriental, dengan pegunungan dan perairan. Lingkungannya sangat bagus, jelas seperti sebuah resort wisata. Gavin membawa Deva menuju ke salah satu villa, membuka pintu dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, dia disambut oleh sebuah kursi besar yang permukaan kursinya dilapisi dengan kulit harimau. Sedangkan pemimpin istana hewan surgawi, Damo, sedang duduk di kursi itu. Dan ada beberapa Great Grandmaster yang sedang berdiri di samping Damo. "Baginda, Tuan Deva sudah tiba," Gavin berkata pada Damo. Damo melihat ke arah Deva dan tatapan matanya meledakkan cahaya yang cemerlang. Sebuah aura tekanan yang kuat meledak dari tubuh Damo. Deva mengernyitkan keningnya. Tubuhnya seketika bersinar dengan cahaya keemasan dan melawan aura tekanan yang kuat itu. Raut wajah Deva seketika menjadi muram. Dia tidak menyangka Damo akan langsung menyerangnya saat pertama bertemu. Tampaknya ini adalah jebakan. Namun saat Deva hendak mengaktifkan tubuh emas, tak terhancurkan dan bersiap untuk bertarung, Damo tiba-tiba menarik aura tekanannya itu. Ternyata memang pahlawan muda. Pantas saja kau yang masih begitu muda sudah bisa memporak-porandakan dunia bela diri Kota Gama. Damo menyipitkan matanya dan tertawa. "Entah ada urusan apa Baginda Damo mencariku." Deva langsung mencari tempat duduk dan bertanya dengan enteng. "Aku hanya mengagumi kekuatanmu dan ingin bertemu denganmu." Damo berdiri dan berjalan ke arah Deva, lalu duduk di sebelah Deva. "Kau memiliki kekuatan setengah master guru. Aku sangat ingin tahu bagaimana kau bisa memporak-porandakan komunitas bela diri Kota Gama. Dan bagaimana bisa kau kabur dari Kota Gama?" Damo sedikit bingung. Secara logika, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Deva, itu tidak ada apa-apanya di komunitas bela diri Kota Gama. Seharusnya sangat mudah bagi orang-orang itu untuk membunuh Deva. Tapi sekarang Deva masih sehat dan hidup. Kalau kau mengundangku kemari hanya untuk menanyakan hal ini, maka maaf, aku tidak bisa mengatakan apapun. Deva bangkit berdiri dan hendak pergi. Masih muda tapi temperamennya sudah meledak-ledak. Bukankah kau datang dari Kota Gama ke wilayah selatan untuk melarikan diri dari kesulitan? Aku tahu banyak orang dari komunitas bela diri Kota Gama yang ingin membunuhmu. Jadi, kau bisa menetap di istana hewan surgawi dan aku bisa melindungimu. Aku juga bisa menjadikanmu sebagai anak angkat. Selama kau menjadi anak angkatku, di seluruh wilayah selatan, siapa yang berani memusuhimu? Walau orang-orang dari Kota Gama datang, juga harus memberi muka kepadaku." Damo berkata dengan sangat sombong.
Deva yang mendengar bahwa Damo ingin menjadikannya sebagai anak angkat tidak bisa menahan tawanya. Meskipun sekarang Deva hanya memiliki kekuatan setengah master guru, tetapi jika ingin menghadapi Damo, sama sekali tidak sulit. Orang ini juga baru mencapai ranah master guru. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Aku tidak terbiasa menjadi anak bagi siapapun. Terlebih lagi, aku bisa menangani masalahku sendiri. Niat baik dari Baginda Damo saja sudah cukup. Deva tidak memberi muka kepada Damo. Damo tercengang. Dia tidak menyangka Deva akan menolaknya. Perlu diketahui, sangat banyak orang yang bahkan rela bersujud hanya untuk memintanya menjadi ayah angkat. Damo sangat ketat dalam memilih anak angkat. Namun Deva tanpa ragu-ragu menolaknya. Ini membuat Damo sedikit terkejut. Deva, aku sudah menunjukkan niat baikku. Apakah kau tidak mau memikirkannya lagi? Tanya Damo. Tidak perlu dipikirkan lagi. Karena walau aku menjadikanmu sebagai ayah angkat, kau juga tidak bisa membantuku. Apakah istana hewan surgawi berani melawan aliansi seni bela diri Kota Gama? Berani melawan keluarga King? Bahkan jika keluarga Harman dari Kota Gama datang menangkapku, apakah istana hewan surgawi berani mengatakan satu kata tidak? Deva menatap Damo dan menembakkan serangkaian pertanyaan yang langsung membuat Damo bingung. Wajah tua Damo memerah karena perkataan Deva menusuk langsung ke hatinya. Baik aliansi seni bela diri Kota Gama ataupun keluarga King, bahkan keluarga Harman, istana hewan surgawi benar-benar tidak berani menyinggung mereka. Jika orang-orang itu datang untuk menangkap Deva, istana hewan surgawi juga tidak berani menghentikan mereka. Damo ingin Deva tetap tinggal dan menjadikan Deva sebagai anak angkatnya juga karena memiliki rencananya sendiri. Sejak Deva membunuh Sen, Damo sudah mencari tahu tentang Deva di forum bela diri dan tahu kalau Deva memiliki banyak harta karun. Damo ingin mengambil dan menjadikan harta karun yang ada pada Deva menjadi miliknya tanpa pertumpahan darah. Jika Deva bergabung dengan istana hewan surgawi, maka tentu saja harta karun yang ada pada Deva akan menjadi milik Damo. Damo tidak menyangka Deva sama sekali tidak memberi muka kepadanya. Karena kau begitu meremehkan istana hewan surgawi, maka jangan salahkan aku. Kau membunuh anak angkatku. Hari ini kau harus memberi penjelasan kepadaku. Setelah Damo selesai bicara, para murid istana hewan surgawi langsung mengepung Deva. Mereka semua adalah murid-murid senior istana hewan surgawi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Great Grandmaster. Baginda, bukankah kau mengatakan tidak akan membalaskan dendam Sen? Pada saat ini Gavin melihat Damo yang hendak menyerang Deva, segera menghadang di depan Deva. Damo mengernyitkan keningnya. Tetua Gavin, apa maksudmu? Baginda, aku mengundang Tuan Deva kemari karena kau berjanji tidak akan mencari masalah dengannya atas kejadian yang menimpa Sen. Kenapa kau mengingkarinya sekarang? Walau Tuan Deva tidak setuju untuk menetap di istana hewan surgawi sekarang, kita bisa memberi waktu kepadanya untuk memikirkannya. Aku yakin dia akan membuat keputusan yang tepat. Gavin kembali memperjuangkan kesempatan untuk Deva. Bukan karena Gavin memiliki hubungan dengan Deva, hanya karena Gavin sudah berjanji pada Deva. Sekarang Damo malah mengingkarinya dan ini membuat Gavin merasa dirinya kehilangan kepercayaan pada Deva. Tetua Gavin, menyingkirlah. Kau lupa siapa dirimu. Kau adalah tetua dari istana hewan surgawi. Damo berteriak marah. Deva menatap Gavin dengan tatapan berterima kasih, lalu berkata dengan ringan, Tetua Gavin, sebaiknya kau minggir. Apapun yang terjadi hari ini, tidak ada hubungannya denganmu. Gavin melirik Deva dengan perasaan bersalah dan akhirnya menyingkir. Di istana hewan surgawi, hanya Damo yang dapat membuat keputusan, walau dia merupakan tetua, tapi sama sekali tidak memiliki hak. Deva, aku akan memberi kesempatan lagi kepadamu. Jika kau mau menyerahkan harta karun yang kau miliki, maka aku bisa tidak memperpanjang masalahmu yang membunuh anak angkatku. Damo berkata pada Deva. Deva yang mendengarnya tiba-tiba tertawa. Ternyata Damo bukan ingin membalaskan dendam Sen, tetapi mengincar harta karun yang dimilikinya. Kalau punya kemampuan, ambil saja sendiri. Setelah selesai bicara,
Cahaya keemasan di tubuh Deva mulai memancar, dan sisik-sisik emas mulai menyelimuti tubuh Deva dengan cepat. Saat ini Deva seperti seorang kesatria yang mengenakan baju besi berwarna emas. Tidak tahu batas kemampuan sendiri. Damo mendengus, "Serang!" Para murid istana hewan surgawi semua menyerbu ke arah Deva. Tubuh Deva sedikit bergetar, gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak dan langsung membuat para murid istana hewan surgawi itu terlempar. Bahkan ada beberapa yang kekuatannya lebih rendah, seketika langsung tidak bernafas lagi karena organ-organ dalam yang hancur. Sekarang Deva sudah memiliki kekuatan setengah Master Guru. Walau menghadapi seseorang yang baru mencapai ranah Master Guru, dia juga tidak takut. Para Great Grandmaster ini hanya seperti semut baginya. Damo mengernyitkan keningnya. "Sepertinya aku sudah meremehkanmu." Setelah selesai bicara, Damo meledakkan aura Master Gurunya dan langsung menghantamkan sepasang tinjunya ke arah Deva. Sepasang tinju Damo seperti palu raksasa yang langsung merobek ruang dan waktu. Deva yang melihat itu seketika menghindari serangan Damo. Namun serangan Damo ini langsung meruntuhkan sebagian dari villa. "Deva, aku tahu kau mempunyai tubuh emas yang tak terhancurkan. Tapi menghadapi tinju besiku ini, tubuh emas tak terhancurkanmu itu tidak ada gunanya." Setelah berkata, Damo kembali menghantamkan tinjunya. Deva mengernyitkan keningnya, sepertinya terlalu terkenal bukan hal yang baik. Banyak detail yang telah diekspos di forum bela diri. Jika pihak lawan melakukan sedikit penyelidikan saja, mereka sudah dapat mengetahui detail tentang dirinya. Tinju cahaya suci. Tinju Deva dibungkus dengan cahaya keemasan dan menyambut serangan itu. Deva juga ingin mencoba bagaimana situasinya yang sudah mencapai setengah Master Guru Puncak. Mungkin saja dengan bertarung dengan Damo akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Kedua tinju itu saling beradu dan setelah sebuah ledakan keras, seluruh villa itu runtuh. Deva dan Damo terbang melewati reruntuhan itu. Setelah mendarat di pertengahan gunung yang tidak jauh dari sana, dan pada saat itu, para murid istana hewan surgawi yang melihat itu segera berkumpul. "Jangan ada yang mendekat. Kalau mendekat maka akan mati." Gavin berteriak kepada para murid istana hewan surgawi. Pertarungan antara Master Guru bukan sesuatu yang dapat dicampuri oleh para murid biasa. Hanya efek dari pertarungan mereka saja sudah bisa membuat para murid itu menjadi daging cincang. Mendengar perkataan Gavin, semua murid istana hewan surgawi itu tidak berani mendekat dan segera mundur. Damo menyipitkan matanya dan menatap Deva. Saat ini pergelangan tangannya sedikit kebas karena getaran tadi. "Kau adalah seorang setengah Master Guru, tapi kenapa kekuatanmu begitu menakutkan?" Damo menatap Deva dengan takjub. Meskipun Master Guru dan setengah Master Guru hanya memiliki perbedaan sehelai rambut dalam tingkatan ranah, namun dalam kekuatan dan aura ada jurang pemisah di antaranya. Namun sekarang Damo yang merupakan seorang Master Guru tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam melawan Deva yang merupakan setengah Master Guru. "Bukan kekuatanku yang menakutkan, tapi kau yang terlalu buruk sebagai seorang Master Guru. Apakah kau memakan pil obat untuk mendorong dirimu ke ranah Master Guru?" Deva menghina Damo. "Brengsek, kau berani meremehkanku seperti ini? Aku berlatih selama puluhan tahun untuk mencapai ranah Master Guru. Mana mungkin aku membiarkanmu meremehkanku?" Setelah selesai bicara, Damo meledakkan energi ki yang menakutkan dan langsung menyerang ke arah Deva. Dalam sekejap, kedua sosok itu melesat, melintasi gunung dan terdengar suara ledakan yang bergemuruh di mana-mana. Dari lereng gunung hingga puncak gunung, seluruh puncak gunung itu ditembaki. Setelah bertarung selama ratusan jurus, Damo merasa kekuatannya sudah hampir habis. Tetapi Deva malah terlihat semakin kuat. Saat ini Deva sangat bersemangat. Dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Damo dan terus menggunakannya untuk mengasah diri. Ambang batas untuk memasuki ranah Master Guru mungkin akan ditembus dengan pertarungan dengan Damo. Damo terengah-engah dan menatap Deva dengan sedikit tidak percaya. "Pantas saja orang-orang di komunitas bela diri Kota Gama ingin membunuhmu. Bahkan aku yang sudah mencapai ranah Master Guru juga tidak bisa mengalahkanmu yang merupakan setengah Master Guru."
Damo merasa sekujur tubuhnya tidak bertenaga. Energi di tubuhnya sudah terkuras habis. Kau juga merasa layak disebut Master Guru? Hah? Orang sepertimu bisa dikalahkan oleh setengah Master Guru manapun. Deva berkata dengan ekspresi menghina.